Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. pendapat saya dan And you was talking crazy. Like you was gonna show off. Started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. PKI Thought that I should sebagai let you know. pertama mengusung rancangan Think it undang-undang go dasar like this. Should Pancasila stay my ass at the atau bed. survei yang disebut Shouldn't have let you in my bed. pada saat itu para perancang telah memikirkan Clearly don't be fucking. apa saja yang menyangkut kemaslahatan masyarakat Indonesia seperti norma-norma asasi Clearly don't be dan fucking. etika. Maka sudah jelas bahwa Pancasila tersebut merupakan dasar untuk filsafat You made dumb assumptions. karena Clearly not your fault. Didn't even ask me para pendahulu atau perancang Pancasila telah memikirkan bagaimana kedepannya tentang tentang cara bermasyarakat yang baik dan benar di negara Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Pindu dari kelompok 4 ingin menyampaikan pendapat saya mengenai apakah perumusan Pancasila itu sudah benar atau belum, dan juga mengenai filsafat atau etika Pancasila. Baik, di sini pendapat saya sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternyata merupakan lifestar bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya. Baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat berprestasi dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila lahir 1 Juli 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 1968 adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, 5. Keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah Dr. Muhammad Yamin, Profesor Sumomo, dan Insinyur Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan di guncangan isu politik di negara ini. Yaitu pertama ialah karena intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menantang toleransi. Itulah pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Putri Aldini dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat apakah benar perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai filsafat etika politik. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering juga disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding partner kita, yang dituangkan dalam suatu sistem atau Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila terkait panggung kehidupan politik tanah air. Keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, namun sangat sedikit hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politik yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu ada banyak peraturan undang-undangan yang tidak memenuhi kebutuhan dan kedaulatan rakyat. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Anggraini dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang sejarah rumusan Pancasila, apakah sudah benar atau tidak menurut Pancasila sebagai filsafat dan etika. Menurut buku yang saya baca, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui proses yang sangat panjang.
yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juli 1945 dalam rangkaian sidang BPUPKI. Dalam perumusannya, 5 asas yang terkandung dalam Pancasila dan mengalami perkembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar suatu negara, yaitu dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika adalah sebagai filsafat yang dijabarkan oleh sila-sila Pancasila untuk mengatur peraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristiana dari kelompok 2 akan menyampaikan pendapat tentang apakah sejarah perumusan Pancasila itu sudah benar atau tidak. Menurut buku yang saya baca, memang benar. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karangan Sarinah, Mutahar Dahri, dan Harmani. Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama. Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Tiga orang pembicara yang pertama Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa, tetapi dalam hal ini tidak disebutkan namanya. Menurut logika juga, kan dari setiap buku yang kita baca dari SD, SMP, SMA tidak ada perbedaan tentang sejarah Pancasila. Mana mungkin sejarah Pancasila itu bohong ketika buku itu sudah dicetak dan dipelajari oleh seluruh anak bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya yang saya dapat dari Google. Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut buku modul kuliah Pancasila Efzan Ojan, Pancasila merupakan sistem filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara. Ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara yang di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai etika politik menurut Putu Roni Angga Mahendra SPD MPD. Etika merupakan suatu pandangan kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila atau baik dan buruk. Etika atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik mempunyai tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya itulah yang terjadi di negeri ini. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Assalamualaikum